Balik lagi di Bewara Ciloya YouTube channel pada program Petualanganku. Seperti yang bisa kalian lihat, kali ini saya sedang berada di objek wisata Waduk Dharma. Objek wisata Waduk Dharma ini berlokasi di Desa Jagara, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, berada di sebelah selatannya Kabupaten Kuningan. Waduk Dharma ini adalah sebuah wisata air yang punya banyak wahana air seperti perahu, pemancingan juga ada di sini, dan bahkan objek wisata Waduk Dharma ini juga sering dijadikan lokasi perlombaan kayak loh. Keren banget kan? Tapi yang akan saya soroti kali ini bukan objek wisata Waduk Dharmanya. Kalau itu sih udah banyak ya di vlog-vlog yang lain. Kalian bisa cek deh, banyak banget bersebaran di internet. Yang kali ini akan saya ulik lebih dalam adalah keunikan dari Desa Jagara itu sendiri. Apa sih? Desa Jagara ini memiliki potensi lain loh teman-teman. Potensi lainnya itu apa? Adalah industri kreatif atau kerajinan tangan. Kita akan bahas tuntas tentang kerajinan tangan yang dibuat oleh masyarakat Desa Jagara langsung. Seperti apa kelanjutannya? Ikutin terus petualanganku. Oke sahabat, kali ini saya sudah bersama Pak Dadan, salah satu pengrajin handicraft yang ada di Desa Jagara, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Nah, soal yang tadi aku singgung, industri kreatif atau kerajinan tangan itu, ini adalah salah satu pengrajinnya. Dan kita bakalan banyak ngobrol sama beliau tentang handicraft yang bisa kalian lihat di belakang ini, yang pastinya keren-keren banget. Langsung aja. Assalamualaikum Pak Dadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh ya kita ngobrol agak panjang nih. Boleh. Boleh perkenalan dulu. Pak Dadan ini aslinya orang mana? Apakah asli dari Desa Jagara? Ya, kebetulan kenalkan nama saya Dadan Hermawan, bertempat tinggal di Desa Jagara, Kecamatan Dharma. Kebetulan berwilayah di sebelah selatan Kabupaten Kuningan yang berdekatan di objek wisata Waduk Dharma. Oke, Pak Dadan ini kan salah satu pengrajin handicraftnya ya Pak? Iya. Apakah Bapak sendirian atau Bapak salah satu dari salah satu komunitas juga gitu Pak? Kebetulan kami ya pelaku dari masyarakat Desa Jagara, ada kelompok. Oke, ada kelompok ya? Iya, ada namanya nggak Pak tuh kelompoknya? Kebetulan ada namanya Putra Kreasi Desa Jagara. Putra Kreasi Desa Jagara. Oke, karena kita udah bareng Putra Kreasi Desa Jagara nih, kira-kira ada panggilan khusus gak sih Pak untuk teman-teman kreasi di luar sana? Kebetulan nggak ada sih, lagi berkembang, lagi berjalan. Oke, kalau gitu kita panggil aja sahabat Bewara sementara ini jadi Sobat Kreasi. Gimana ya, Pak? Boleh. Setuju ya? Oke, sekarang Sobat Kreasi kita lanjut ngobrolnya ya. Pak, kalau tadi soal Putra Kreasi Desa Jagara, kita lanjut nih. Apakah produk-produk ini itu punya bahan-bahan yang khusus, yang sulit ditemukan atau seperti apa spesifikasinya? Kebetulan kita ibaratnya menggunakan daur ulang ya, limbah dari bahan bambu. Dari bahan bambu kita buat sekreasi mungkin, kita manfaatkan. Ya, kebetulan di belakang ini hasilnya yaitu keren banget ya, kebetulan hasilnya ada beberapa contoh macam, yaitu kapal layar atau kapal pinisi, ada juga beberapa miniatur lainnya, ada tank wajah, ada kapal perang, juga tidak identik dari satu macam ya. Kita juga mungkin bila ada pesanan atau yang lainnya bisa. Oh, jadi sifatnya custom ya Pak ya? Nggak cuman tank aja atau nggak cuman perahu aja, ini nggak apa-apa ya Pak, kita ambil kapangahin. Wah, ini keren-keren banget sahabat. Ini yang kapal, ini yang tank. Dan bukan cuma kapal sama tank aja,
betul. Sobat Kreasi juga bisa pesan secara custom, betul Custom, Pak? betul, ya. Oke, dan untuk bahannya itu daur ulang dari bambu. Bambu, ya betul. Kalau untuk proses pembuatannya sendiri Pak, ini kan kelihatannya sahabat ini kelihatannya sih Agak rumit banget. ya. Iya Pak, Perlu boleh nggak sih? ketelatenan dan sabar juga. Nah, gitu ya. boleh nggak tuh dirinciin ketelatenan dan kesabarannya Baik. seperti apa dalam proses Ya, produksi baik. ini? Untuk pembuatan sih kita menggunakan bahan dari bambu, yaitu bambu apa saja sebetulnya, cuma kita pakai bambu hitam atau bambu disebutnya apa ya, bambu hitam ya gitu. Nah, untuk jenisnya bambu hitam. bambu hitam, tapi ya. tidak harus bambu hitam juga ya? Iya, bisa juga gitu, bisa. Nah, untuk cara pembuatan awal kita perlu bahan dan peralatan, yaitu peralatan seadanya juga, kita baru seadanya ya. Ada golok atau gergaji semacam itu, pisau raut. Pertama kita potong satu ruas dulu, kita lalu bersihkan, kita sisit tipis-tipis. Setelah itu kita udah mulai punya rencana awalnya mau bikin buat apa. Oh, jadi udah ada desainnya dulu ya sebelumnya? Iya betul, desain dulu. Kita terus nanti kita potong ukuran, mau ngambil ukurannya kita kan ada beberapa ukuran gitu ya. Kemungkinan yang dari mulai paling besar itu kita pernah buat ukuran sekitar 60 cm panjang. 60 cm lah, Wah, sekitar 60 cm. Sampai yang lebih kecil juga ada, sekitar 10 cm. Berarti yang paling kecil miniatur untuk gantungan kunci juga kemungkinan bisa ya? Oh, boleh, ada bisa juga tuh sobat. Bisa, ya. Lanjut Pak. Setelah itu misalkan kita udah merencanakan buat desain, lalu kita persiapkan bahan. Setelah bahan udah siap, ada yang terpenting itu adalah lem besi, namanya lem. Lem apa ya? Berarti pakainya lem besi lem ya besi Pak ya? Ya, lem besi, lem Korea namanya itu. Oh iya. Kita pakai lem Korea. Setelah itu kita ngedesain dari, mungkin pembuatan kita maksimalkan sekitar 2 hari 3 hari lah selesai. 2 hari gitu. itu untuk yang ukuran terbesar ini? Iya, 2 hari. Oh, lah. itu kehitung cepat loh Pak. Iya. Apalagi dengan desain yang serumit ini sobat. Wah, keren banget. 2 hari 3 hari. Tuh. Setelah itu ya mungkin udah kita merencanakan desain, bentuk. Setelah itu dari finishingnya sih sebetulnya yang lebih rumit. Oke, finishingnya itu seperti apa tuh Pak? Ya, yang rumit-rumit, lebih kecil bahan yang kita tempelkan, yang kita buat, kita desain itu lebih susah juga gitu. Oke, oh iya sahabat atau sobat kreasi, seperti yang bisa kalian lihat, kalau kelihatan ya di sini tuh banyak banget detail-detail kecil yang emang bikin kapal ini makin terlihat nyata gitu. Kayak di sini ada pagar-pagar, jendela-jendela, dan yang bulat-bulat ini juga. Dan di sini juga ada koci ya Pak, kapal kecil dari kapal besar itu loh sahabat. Ini keren banget sih. Detail mungkin lebih mirip lah, mirip dari yang aslinya. Oh iya Pak, sobat kreasi bisa kepoin produk ini di mana nih Pak? Apakah ada Instagramnya atau nomor WhatsApp yang bisa dihubungi? Baik, untuk ada. Oke, ada. kalau ada sahabat bisa dicek di bawah ini ya, buat terus kepoin produk-produk dari Putra Kreasi Desa Jagara. Oke, terima kasih, itulah obrolan kita bersama Pak Dadan, salah satu pengrajin dari Putra Kreasi Desa Jagara. Sahabat, Sobat Kreasi Desa Jagara ini juga open order via online loh. Tapi untuk sementara ini baru bisa pesan lewat nomor yang bisa dihubungi. Konsep online ordernya juga keren banget loh sahabat. Mereka ngasih kesempatan buat kita rakit sendiri kerajinan tangan yang udah mereka kirim. Tapi jangan khawatir, gak semua harus kita rakit sendiri kok. Hanya beberapa bagian yang memang riskan patah ketika dikemas. Selain itu, mereka juga buka kelas tanpa dipungut biaya apapun. Ini jadi kesempatan besar buat kita yang mau belajar lebih dalam soal kerajinan bambu. Kali ini kita berkesempatan untuk bertemu dengan Kepala Desa Jagaranya langsung.
kita akan berbincang dengan beliau di tengah-tengah kesibukannya sedang bertugas di lapangan. Jadi tanpa menunggu waktu lama, kita langsung aja berbincang dengan Pak Kepala Desa Jagara, Bapak Umar Hidayat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Baik, selalu ya. dalam keadaan baik ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik Bapak, ngomong-ngomong soal kerajinan bambu nih ya Pak, yang sudah banyak dibuat oleh komunitas atau kelompok dari Desa Jagara, khususnya Putra Kreasi Desa Jagara. Tanggapan Bapak terhadap hal tersebut itu bagaimana Pak? Oke, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah disempatkan untuk berkunjung ke Desa Jagara, yang mungkin tadi karena objek wisata Waduk Dharma ada di seputaran wilayah hukum Desa Jagara, mungkin Ibu atau Akang Teteh tadi sejenak mampir ke objek wisata Betul Waduk Dharma. Bapak. Cuman tadi betul bahwa di Desa Jagara emang itu ada sebuah karya kerajinan dari masyarakat khusus, yaitu kerajinan dari bambu untuk dibuat seperti souvenir nantinya. Yang insya Allah ke depan souvenir tersebut akan dibikin dengan gaya yang dan khasnya Waduk Dharma. Jadi nanti siapapun pengunjung wisata Waduk Dharma, mungkin salah satu oleh-olehnya dari Waduk Dharma itulah khas Putra Desa Jagara. Bikin kapal-kapalan dan lain sebagainya. Nah terus selanjutnya bahwa kreasi kerajinan dari bambu itu ya bukan baru-baru ini sebenarnya, udah beberapa tahun yang lalu, cuman pada saat itu belum bisa dimunculkan karena masih dalam tahapan-tahapan. Nah sekarang udah saatnya dan udah layak untuk dipasarkan, makanya kami sengaja lah sekarang memberitahukan kepada siapapun bahwa di Desa Jagara benar adanya ada salah satu kreasi karya seni, yaitu kerajinan dari bambu untuk souvenir khusus pengunjung baik Waduk Dharma maupun wisata Desa Jagara. Karena ke depan Desa wisata Jagara itu akan menjadi sebuah desa wisata yang representatif karena berdampingan dengan objek wisata Waduk Dharma, yang konon katanya bahwa objek wisata Waduk Dharma itu sebagai salah satu ikon destinasi wisata taraf internasional. Nah terus terkait dengan adanya tadi kelompok pengrajin, itu betul sudah termasuk dari binaan UMKM Kabupaten Kuningan, dan mereka sudah mempunyai NIB, nomor induk berdagangnya. Tinggal sekarang saya berharap kepada leading sektor yang ada di Kabupaten Kuningan khususnya, umumnya di Jawa Barat, terutama Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan. Semoga Pak Kadis, Pak UU bisa juga membuka channel ini. Ini adalah salah satu promosi yang sangat bagus lah, signifikan. Untuk meningkatkan UMKM desa juga ya Pak ya? Oke, untuk meningkatkan UMKM di Desa Jagara itu salah satunya. Nah terus harapan ke depan saya berharap tetap saya memohon binaan dan bimbingan khususnya dari dinas terkait, yaitu Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan serta Industri, untuk terus mengembangkan UMKM yang ada di Desa Jagara. Dan tidak hanya itu, ada UMKM lainnya, yaitu dari industri, rumah tangga, juga ada beberapa industri olahan, ada perdagangan dan usaha wisata, jasa pariwisata. Ya, selanjutnya, alhamdulillah, objek wisata Waduk Dharma sekarang hampir selesai dalam penataan objek Waduk Dharma tahap kedua. Insya Allah mudah-mudahan di bulan Desember yang akan datang itu objek wisata Waduk Dharma bisa diresmikan oleh Pak Gubernur. Nah di situ saya lihat bahwa ada salah satu bangunan yang strategis di wilayah kawasan Waduk Dharma, yang katanya itu diperuntukkan untuk aula atau galeri gitu. Nah nanti di situ produk-produk dari Desa Jagara, putra terbaik Desa Jagara, apapun hasil produknya, baik tadi kerajinan, olahan dari industri rumahan, itu akan ditampilkan nanti di galeri yang sudah disiapkan oleh Dinas Pariwisata di objek wisata Waduk Dharma. Berarti pengunjung atau siapapun itu yang pengen produk-produk yang berasal dari Desa Jagara ini bisa datang ke objek wisata
Waduk Dharma ya Pak ya? Betul, Khususnya iya. ke galeri itu sendiri. Iya. Itu berlaku mulai kapan kalau boleh tahu Pak? Itu mungkin setelahnya nanti ada peresmian. Setelah ada peresmian, oke, kita tunggu peresmiannya nih teman-teman Iya. dari objek wisata Waduk Dharma Iya, ya betul. Pak. Mudah-mudahan semua harapan kita untuk Siap. membangun perekonomian daerah khususnya di Desa Jagara Siap. ini bisa cepat dan bisa tercapai gitu ya Pak, Amin. mimpi kita Iya. bersama-sama untuk meningkatkan UMKM di Desa Jagara. Terima kasih banyak Oke. Bapak sudah Siap. berbincang bersama kami. Sama-sama, mungkin terakhir. Boleh Bapak? Ini perlu disampaikan juga bahwa visi misi Jagara itu adalah berseka. Berseka yaitu berkarya, sinergi, sehat, aman dan agamis. Oke, Nah itu berkarya, salah satunya sinergi. berkaryanya itulah. Iya. Yang barusan dilihat itu adalah Betul. karya seni dari putra Jagara.